Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan panelis narsis namun kritis, berdebat hangat mengangkat derajat, mengupas masalah pelik dengan cerdik, dan membuka wawasan ilmu pengetahuan untuk generasi penuh harapan. Hebat! Kenapa dibuka dengan kata-kata tersebut? Karena yang akan menjadi pokok bahasan kita adalah problematika pendidikan di Indonesia. Jadi ini sangat penting sekali. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan dari Politeknik TEDC yang sudah bersama-sama dengan kita ya. Ini dari Cimahi ya? Cimahi ya? Ya, selain Politeknik TEDC juga ada dari rekan-rekan dari Universitas MH Tamrin. Ya, langsung saya akan memperkenalkan para panelis yang sangat luar biasa karena mereka sangat mengerti tentang problematika pendidikan di Indonesia. Di sebelah kanan saya ada Rico Ceper. Selamat malam Pak. Saya ini boleh memperkenalkan diri Pak? Boleh silakan. Saya sebenarnya dari Komite Anak Sekolah Usia Uzur Pak. Oh, apa tuh komite? Disingkatnya KASUR Pak. Komite Anak Sekolah Usia Uzur Pak. Disingkatnya? Jadi KASUR. KASUR ini iya. Mewakili Anda, betul-betul Anda mewakilinya ya? Iya betul Pak. Mewakili kan telat sekolah Pak. Dulunya saya bantal Pak. Hah? Dulu saya bukannya KASUR aja. Saya sebelum jadi KASUR jadi bantal Pak. Bantal itu apa singkatannya? Barisan Anak Metal Pak. Iya, nggak pernah sekolah, berantem mulu Pak. Akhirnya pindah ke... Akhirnya masuk KASUR tadi Pak. Sebelumnya bahkan saya spray Pak. Oh spray Pak. Sekolah doyan pre Pak. Oh karena libur terus mungkin yang... Tingkatannya gitu Pak. Dari spray dulu Pak. Iya. Sekolah doyan pre. Iya. Kemudian saya jadi bantal Pak. Barisan Anak Metal gitu Pak. Pas insap masuk ke KASUR Pak. Jadi kalau komite anak sekolah usia uzur Pak. Biar telat pendidikan itu perlu Pak. Penting. Bahkan saya pindah rencana mau guling Pak. Guling itu apa? Temannya bantal Pak. Bapak nggak tahu ya? Tahu saya, ya, gitu aja. Ada singkatannya. Iya, nggak ada, itu mah lurus aja Pak. Di depan saya ada McDani. Terima kasih. Silakan memperkenalkan diri McDani. Baik, kebetulan saya dari Komite Anak-anak Guru yang tetap optimis. Oh, Komite Anak-anak Guru yang tetap optimis. Betul. Disingkat? Kok gamis Pak? Hah? Kok gamis? Oh, kok gamis. Iya, jadi... Kok gamis? Nggak jilbab gitu ya. Ya, oke, McDani. Di sebelah kiri saya ada si cantik Asti Ananta. Selamat malam semuanya. Aduh, iya. Perkenalkan saya Asti Ananta. Saya mewakili majelis pengajar. Ini kamu tuh sebenarnya seksi atau bengek sih? Kayaknya kalau keseringan bengek deh ini kayaknya ya. Oh, saya kan juga guru bagian kesehatan. Oh. Saya boleh perkenalkan nggak? Boleh, silakan. Oke. Dari majelis pengajar manis dan cantik. Alias? Empeng Macan. Oh. Saya mewakili mereka-mereka yang mendapatkan pendidikan dengan sangat baik. Iya. Begitulah. Asti Ananta dari Empeng Macan. Terima kasih. Ya. Di belakang Asti ada Cak Lontong. Silakan Cak Lontong. Selamat malam, salam lemper. Salam lempar. Anda tahu saya dari mana? Saya nggak tahu ini. Saya nggak nanya Pak. Saya yang saya baca di sini dari Independen ya Anda ini ya. That's right. Yo. That's Kalau left. Anda sudah tahu saya dari Independen, tahu nggak tujuan saya di sini? That's left. Apa itu? That's right. That's left. Bisa gitu ya? Jadi Anda ini mewakili, Anda berbicara mengenai Pendidikan nanti, pendidikan. bagaimana sistem yang seharusnya. Jadi Anda apakah pro pendidikan ya? saya pendidikan dalam bentuk apapun ya, jangan terjebak bahwa pendidikan itu harus bentuknya sekolah. Iya. Jangan. Kan Formal bisa dan informal. school, Iya. bisa apapun yang berhubungan dengan sekolah. Iya. Oke. Unsurnya juga banyak, nanti akan saya urai. Iya. Bukan unsur cuma apa? Unsur apa? Unsur ya apa? dalam pendidikan itu yang terkait banyak. Iya. Ada guru, Iya. ada pengajar. Guru pengajar ya sama lah. Nah, Anda sudah mulai terjebak. Dosen itu pengajar atau bukan?
Pengajar. Tapi dia bukan guru, dosen. Ya, iyalah, bolehlah. Untuk lebih mempermudah sajalah. Ada ini pengarah, kalau menurut saya sih ya guru yang digugu dan ditiru ya seperti itu. Itu filosofinya, tapi Iya. status tetap beda. Iya. Nanti akan saya jelaskan. Tenang Iya, aja, iya. tenang. Calon Tom. Ya, terima kasih. Di belakang Megdani ada Pak Jarwo Kuat. Pak Jarwo dari mana Pak Jarwo? Saya adalah pengamat ahli kependidikan terpadu untuk anak segala usia. Wah, disebut apa Pak? Pak Tua. Pak Tua, iya. Pak. Pak Tua. Tapi mengenai pendidikan, Anda setuju juga dengan pendidikan ya? Ya, pendidikan itu perlu, Pak. Ya, betul. Karena pendidikan itu menentukan masa depan bangsa, Pak. Ya, saya setuju sekali. Pak Jarwo Kuat, tepuk tangan dulu dong. Sebelahnya ada Komeng, selaku komentator pendidikan. Ya, Anda setuju dengan pendidikan atau bebas aja? saya kepala sekolah, Pak. Oh, kepala sekolah. Ya, kepala sekolah, tapi muridnya nggak ada, Pak. Nggak ada anak-anak, nggak ada siapa-siapa. Lo ngapain tuh jadi kepala sekolah? Kepala sekolah itu, Pak. Sekolah gajah di Lampung. Jadi, Komeng sebagai komentator. Belakang Oke, saya Bapak, ada. maaf Pak. Ya? Boleh langsung ke inti permasalahan kan semua udah dikenalkan. Lo di belakang belum? Belum Siapa? ada. Siapa lagi? Ini kan udah dikenalkan. Ini ada di Bandung. belakang. Jangankan dia Pak nggak kelihatan. Saya aja juga nggak kelihatan dengan diri saya sendiri Pak. Ya kalau ngaca baru Iya, kelihatan. kalau ngaca baru kelihatan. Iya. Ya. Akbar dari mana, Bar? Saya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang baru saja diangkat pada tanggal 14 Februari 2014 di Ya. Gedung Nggak usah Pendidikan diterangin, Nasional. Bar. Nggak usah diterangin yang kayak gitu-gitunya, nggak usah. Disingkat langsung. Ya. Disdikbudnas yang barsa yang Dung, tak. tak Bung, bung, pak, bung. tingkat. Tung, Nah. tebang, bang, pak, tung, tung. Tung, Ha, oh, ha, tung. Pak, stop. Ini acara apa-apaan? Ini acara apa? Ini acara apa-apaan ini? Ini acara apa tuh? Dia Dari marah. tadi apa kok nggak ada gublak kucir? Gublak kucir. Oke. Terima kasih Akbar. Problematika pendidikan yang menjadi sorotan di dunia pendidikan adalah mahalnya biaya pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya pemerataan kesempatan belajar. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan untuk kita semuanya. Saya ingin tanya sama Pak Jarwo mengenai pendidikan nasional. Iya, Saya, Pak. iya betul. Ngagetin deh. Oh, jadi begini ya, Pak ya. Bahwa pendidikan itu seharusnya dinikmati oleh setiap masyarakat Indonesia, Pak. Iya. Karena sesuai pasal 31 bab 13 Nah, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pengajaran. Sedangkan pasal 33 bahwa air bumi itu dikuasai oleh negara. Kecuali angin, Pak. Kalau angin dia bisa dikuasai orang-orang ya. Dikuasai sama tambal ban, Pak. Iya. Nah, pendidikan itu sebenarnya dimulai sejak bayi di kandungan, Pak. Iya, betul. Jadi, Bagaimana seorang ibu? janin ya? Ya, betul. Enggak, bayi, Pak. Iya bayi, Iya. masih janin kan? Belum, udah bayi, Udah jadi bayi, iya, iya. Bayi. Iya. Ini urusannya apa, Pak? Nggak ada, iya, benar. Bayi kan bayi saya. Iya betul. Karena bapak yang ngatur. Iya. Tapi bayi ada yang udah gede, Pak. Bayi apa? Bayi raksasa. Ini mau diterusin apa enggak nih? Ini tolong. Ini Pak Tua lagi berbicara nih masalahnya. Dari awal aja, Pendidikan. Pak, biar jelas. Dari awal lagi ya? Iya. Nggak usah, langsung aja tadi bayi aja, bayi. Ya. Ya. Dari Jadi- bayi hamil. Iya, kok bayi yang hamil? Siapa, Pak? Bayi dalam kandungan. Oh, bayi kandungan, Pak. Yang hamil itu istri saya. Iya. Ini penting ya, tolong didengarkan ya. Ini penting nih karena ternyata kita bisa mendapatkan yang namanya pendidikan itu Iya. ketika masih di bayi ya Pak ya. Masih dari janin dalam kandungan. Dari janin dalam kandungan. Terusan lagi Pak. Nah, itu biasanya ibu-ibu itu memperdengarkan musik kepada janinnya. Pak, ini anak keberapa Pak? Anak Anak keberapa? keempat. Kok langsung tiba-tiba keempat? Kan dulu ada Kusumo, ada Kuswati, ada Kusnadi. Iya. Nah, ini Yang yang keempat keempat. belum dinamain, Pak. Wow, belum dinamain. Rencananya mau kasih nama Kusnanto. Anaknya perempuan Pak.
Kusnanto perempuan. Bapak itu Kan belum tahu ya laki apa perempuan. Bapak Nggak tahu. Iya jangan dinamain dulu, udah tahu belum tahu. Iya di. Iya belum ada. Belum. Iya. Makasih. Iya. Jadi bisa dikasih musik. Musik. Nah, bagaimana seorang bayi itu nanti lahir, nanti ketemu karakternya seperti apa, Pak? Dari mana bisa taunya? Kalau misal itu anak nanti lahir tahu-tahu langsung sesak napas, berarti waktu dulu ibunya memperkenalkan lagunya Dewa. Oh, yang mana tuh? Separuh nafas. Oh, separuh nafasku. Iya. Itu kan kalau misalnya itu berarti lagunya lagu separuh nafas. Terus Nah. karakter yang lain. Kalau anaknya tiba-tiba lahir terlalu belang, Loh, itu dulunya dinyanyikan lagu Michael Jackson. Oh, yang mana? Black or White. Oh. Jadi gitu Pak. Nah, Jadi punya karakter bahwa sendiri ya. ya hakikat pendidikan itu adalah sebuah transfer nilai dan sosialisasi nilai Pak. Ya betul. Pak. Jadi sejak dini itu anak itu perlu ditanamkan nilai-nilai kebenaran Pak. Misalnya di waktu kecil taman kanak-kanak kita suka diajarkan lagu-lagu anak-anak. Iya. Sebenarnya ada lagu-lagu anak yang salah Pak. Ada yang salah dalam pendidikan. Ya. Lagu apa yang nggak salah di? Ya misalnya lagu Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Bintang kecil itu kan adanya malam Pak. Kok langit pada biru? Harusnya langit pada hitam kan? Iya. Kemudian lagu tik tik tik. Bunyi hujan di atas genting. Terus Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Dan ranting, Dah. nggak ada yang basah. Dahan dan ranting basah semua. Ya. Tik tik tik, hujan 3 kali doang, tik 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 kok pada basah semua? Tidak ada yang salah Pak. Pak, kalau Bapak mau mulai dengan lagu itu basah semua, tik-tiknya kan harus banyak. Sejam dia nyanyinya. Tik 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 tik. Sampainya kapan? Saya mau tanya dulu Asti. Gimana menurut Asti? Pak, lagu udah beres. Udah. Lagu udah beres. Apalagi sih Meng? Saya mau tanya Asti dulu. Iya Silakan. Pak. Temen banget nyiksa saya. Iya gimana Pak? Gimana kalau menurut Asti kita sekarang berhenti dulu? Kita akan lanjutkan Yes. segmen yang nanti ya. Oh, yes. Oke. Jangan kemana-mana. Tetap di LK. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Menurut Asti, sudah baikkah metode dan materi pendidikan yang ada sekarang ini? Kalau menurut saya, yes. Ya. Sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Yes, kenapa? Karena saya menjalani. Saya guru loh. Nah, Ada yang mau diajar nggak? guru apa kamu? Bu, gini aja deh Bu. Ibu kalau mau ke toilet dulu Bu. Oh, tadi saya udah kesana nggak ada kamunya, mau nyiram siapa? Ya saya kan Aduh. Ibu lucu juga Bu. Saya kan udah nunggu di sana. Nggak disiram-siram ya saya datang ke sini Bu. Silakan Asti. Yes, jadi sudah udah bagus ya? Kenapa? Seperti sekolah kita ya, kita kan semua belajar dalam kelas. Iya. Itu bagus. Iya. Bayangkan kalau di luar kelas, hujan kehujanan, Iya. panas kepanasan, Iya. nanti hitam. Ya kan? Jadi ya, seperti misalnya ada sekolah alam. Ya, Ada yang pernah dengar? ya saya tahu sekolah alam. Iya, kalau itu bukan masalah saya nggak Sebenarnya itu mendukung. bukan sekolah alam. Ah. Itu sekolahnya Fetty Vera itu. Nah, cuman dikelola itu oleh alam. Bapak paham? Iya. Saya bukan nggak mendukung ya, Iya. tapi saya mempertanyakan. Belajar di alam, alam aja nanya ke Mbak Dukun. Iya benar. Mana disembur lagi? Iya. Bapak mau anak bapak belajar? Hai mama, cuh. Ah. Terus menurut saya baiknya agar bahasa pengantar tidak selalu hanya bahasa Indonesia saja. In English maybe. Iya. Seperti saya biasa kepada murid-murid, kalau saya memanggil mereka absensi dengan nama. Oke ya. I call her beautiful everlasting.
Beautiful, everlasting. Iya. Oh. Beautiful kan indah. Indah. Everlasting Lestari. itu kan lestari. Indah Lestari. So I call her Indah Lestari. Indah Lestari. Kurang go international. So I call Beautiful Everlasting. Me. Oh, that's cool. Thing. Iya. Oh dia lagi dingin tadi, dia lagi dingin. That's cool. Yeah, right. Saya nggak setuju Pak. Tadi kan dia bilang Pak, dia Ya. lebih setuju kalau sekolah itu di dalam gitu ya. Nggak suka sekolah Di di luar, luar. ya. ya. Dia nggak Saya suka tidak di setuju. luar. Saya lebih suka sekolah itu bebas gitu kan Pak ya. Enak sekolah itu di luar. Kok setuju sih sekolah di luar? Kelebihan kita sekolah di luar Pak, di outdoor daripada kita sekolah di dalam. Kelebihannya adalah kalau misalkan hujan, ya kan, kita bisa lari ke dalam. Ya kan? Bisa lari ke dalam. Iya. Nah, tapi kalau sekolah di dalam kalau hujan, dia nggak bisa lari keluar. Terus ngapain lu kalau hujan terus lu mau keluar mau ngapain? Nah, Sekolah lo bakar. Baru pada lari keluar. Kan Baru itu tidak keluar keuntungan. tuh semua. Yang saya bahas bukan masalah di luar atau di dalam. Iya, Bisa larinya Pak, yang saya bahas. Yang ngapain Ya. lu kalau yang udah di dalam ngapain lu keluar? Pak Akbar ini sekolah apa sebenarnya sih? Lari keluar ke dalam, keluar ke dalam. Ngapain lu? Nah, sekolah beneran di luar, alam, sekolah alam. Iya. Iya sekolah alam. Tahu kenapa saya mendirikan sekolah alam Pak? Kenapa? Nggak tahu. Gedungnya belum jadi Pak. Sebenarnya masalah pendidikan tuh nggak usah diributin Pak. Ini seneng di sekolah di dalam, seneng sekolah di luar. Pendidikan, orang kenapa pengen sekolah? Sekarang saya tanya, kenapa pengen sekolah? Karena pengen pintar. Meraih cita-cita. Ya. Meraih cita, pengen jadi. Kenapa pengen sekolah? Enggak, gua kesana temannya. Lu dia kan lagi ngadain pertanyaan, lu jangan gini dong. Berarti kan Teman lu mau saya tadi jawab. lewat, Pak. Teman saya lewat. Oh. Saya angkat tangan gitu. Iya, saya kira kan mau jawab saya kan Pak ya. Iya. Nah, kenapa pengen sekolah, meraih cita-cita, pengen jadi dokter gitu ya, Ya. pengen jadi insinyur? Nggak penting Pak. Bapak tahu Hayam Wuruk Pak? Gajah Mada, Hayam Wuruk Pak, Raden Wijaya. Mereka nggak sekolah Pak, bisa jadi raja Pak. Ya kan? Beda zaman dulu dengan yang sekarang. Yang Bang. saya bahas Jangan mengacaukan ini. Yang saya bahas, mereka sekolah atau enggak Pak? Ayam Muruk, Hayam Wuruk, Gajah Mada, Gajah Mada, Raden Wijaya. Raden Wijaya. Sekolah. Sekolah di mana? Di kerajaannya kalau mau zaman sekarang Iya, homeschooling. ada pendidikan juga. Iya. Tapi Cuman masa namanya dulu sekolah? Tidak formal sekolah itu yang tadi dikatakan di awal oleh seorang calontong tadi. Iya. Nggak selalu harus sertifikat seperti begitu. Ada pendidikan, ada nilai yang bisa diambil. Tapi- supaya kita berbudaya. Tapi dulu namanya bukan sekolah. Yang saya bahas sekolah loh Pak. Iya sih. Bapak, tempat saya juga bukan sekolah ya. Oh iya. Apa? Orang lain sekolah dasar. Iya. Saya nggak pakai kata sekolah. Oh. Bottom school. Batem bukan dasar. Apa Pak? Batem tuh tempat gue jualan pecel, Pak. Mbak itu sih Mbak Tem. Sekarang saya mau tanya sama Calontong. Setuju dengan ujian nasional? Ujian nasional yang serentak ini. Anda yakin bertanya pada saya? Semenjak dari dulu juga saya tidak pernah yakin saya bertanya kepada Anda. Oh, berarti Anda Tetapi- yakin? Yakin apa? Yakin ingin bertanya sama saya? Iya, saya pengen tahu sampai sejauh mana Anda melihat ujian nasional ini. Jadi begini ya, perkara Anda tanya setuju atau tidak setuju, banyak masalah tentang itu. Anda yakin nggak semua anak SD yang lulus itu bisa masuk pendidikan selanjutnya, SMP? Saya sih yakin. Saya tanya ke Anda, jumlah SMP dan jumlah SD lebih banyak mana? Lebih banyak SD. Nah, kan? Lebih banyak SMP. Awal sudah salah. SMP 3, SD 2, banyak SMP. Anda tahu? Anak SD itu Ya. dari satu SD hanya 1/6 yang bisa lanjut ke SMP. SMP. Karena hanya kelas 6 aja yang bisa. Kelas 1 sampai 5 paling bisa naik ke 1 kelas 2, 2 kelas 3, yang 3 kelas 4, yang 5 kelas 6. Ih, Pak Denny happy banget. Happy lo. Salma kali happy. Artinya tidak semua anak lulusan SD bisa masuk SMP yang dia mau. Ya kan? Ya iya. SMP yang mau dimasukin mereka memilih siswa yang boleh masuk Iya. sesuai dengan standar. Itu Iya. kan diskriminatif.
anak saya yang SMP Iya. itu tidak boleh ikut ujian nasional. Loh, anak Ini saya kumpulkan wali murid sekelas anak saya protes ke kepala sekolah. Loh, Anda nggak tahu bisa. jawabannya apa? Apa? Dengan entengnya mereka, Iya. kepala sekolah menjawab apa? Iya. Anak bapak baru kelas 2 pak. Itu kan menyepelekan. Itu bukan diskriminatif itu namanya. Itu lu kirain gua mau ikut akselerasi atau apa sih sebenarnya? Meng, kenapa Meng? Oh, di sini aja. Duduk sini sebelah dia. Maksudnya apa? Nggak ada maksud apa lu. Emang anak kamu juga sekelas sama anakku? Ah, ngapain? Anak lo. Lo ngomong makin ngaco. Enggak, kalau gini caranya kamu bisa punya anak loh sama Yang dia. diskriminatif lagi ada berarti. Ada lagi. Nanti cerita mengenai diskriminatifnya nanti setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Lanjut lagi mengenai diskriminasi ya tadi ya. Kita sudah Iya. sampai diskriminasi. Ini perlakuan yang saya alami melihat anak saya ini. Iya. Ini anak itu hati-hati. Jadi orang tua juga lebih hati-hati memilih sekolah untuk anaknya ya. Karena sekolah anak saya ini diskriminatif. Melarang anak untuk berbakti pada orang tua. Nggak bisa sekolah apa kamu keluarin itu anaknya. Ini makanya saya kasih contoh ini kejadian ini. Dan saya benar-benar tidak habis pikir kok ada sekolah seperti ini. Saya tuh ngantor jam 8. Iya. Anak saya masuk sekolah jam 7. Iya kan? Iya. Kan anak saya ini kan anak berbakti. Iya. Dan saya juga nyuruh dia nurut sama orang tua. Makanya dia secara suruh sebelum sekolah antar saya ke kantor. Ya kan masuk jam 8, jadi dia ngantar saya dulu, dia masuk sampai sekolah itu kira-kira jam 8:30. Dimarahi sama gurunya. Ini apa-apaan? Ya anaknya sekolah jam 7. Lu sekarang kamu sendiri, Cak, masuk jam 8. Anak yang sekolah jam 7 suruh nganterin dulu bapaknya. Berbakti dari mana? Loh, anak Baksos ngantar orang tua itu kan namanya. berbakti. Berbakti bukan caranya seperti itu, Cak. Ah, Anda ini ngelarang anak berbakti pada orang tua. Anaknya sih berbakti Pak, bapaknya yang durhaka ini Pak. Iya. Lah itu kan urusan lain. Diskriminatif. Hati-hati milih sekolah. Anak saya akhirnya nggak tahan sekolah, akhirnya pindah. Ngalami hal yang sama, kurang apa coba? Kurang apa bapaknya? Kurang apa? Banyak kurangnya bapaknya. Bukan anaknya yang pindah Pak, saya saksinya bukan anak yang pindah, temen-temennya pada pindah. Anaknya dia tetap di sekolah situ. Enggak mau, enggak, ini mengada-ada, ini enggak mungkin Pak. Itu sekolah yang pertama, yang kedua enggak. Iya. Saya nanya sama Riko. Nih Riko nih. Saya nggak setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Cak Lontong tadi, Pak. Setuju Nggak tidak? Ah ini, alhamdulillah. Kenapa? Dia enggak setuju dengan, berarti enggak sependapat dengan Iya, saya. iya. Yes. Kenapa, Pak? Saya mensinyalir lembaga bimbel ini disinyalir sebagian ada oknum-oknum yang mencari keuntungan lain, Pak. Itu dia bimbel, Pak, nggak tepat Dari guna. mana? Loh, saya punya data-data di sini, Pak. Saya tidak menyekolahkan anak saya di Indonesia saking saya tidak percaya di sini, Pak. Anda sekolahkan anak Anda? Dan di luar negeri pun tidak saya sekolahkan, Pak. Lu anak lu nggak sekolah namanya itu. Nggak mampu, Pak, saya, Pak. Maksud saya, satu, Pak. Perhatiin, jam sekolah di Indonesia. 6.30, Iya. sudah masuk kelas. Mau bangun jam berapa anak-anak itu? Itu satu. Yang kedua, bisa pulang sampai jam 3, jam 2 siang. Waktu bermain hilang, Pak. Ini saya melihat, belum lama saya habis ke Inggris, Pak. Di sana, Pak, di kota-kota Newcastle, Birmingham City, ada di London, anak kecil, itu natural aja lah, Pak. Dari usia 3 tahun, nggak ada bimbel-bimbelan, udah jago bahasa Inggris, Pak. Kan orang Inggris. Kang Martabak Gendong. Dia lahir di sono. Lahir di sono. Ya kan saya nggak salah, bisa bahasa Inggris ya. Bisa. Tapi memang betul apa yang dikatakan. Benar. Enggak, Peng, gue juga setuju dengan apa bahwa dia salah. Iya. Tapi itu martabak gendong gue baru tahu. Ada tuh Pak yang Gua depan. minta Hah? Depan sekolah Nggak. SD, Pak. Hah? Depan sekolah SD. Mejanya kecil dipanggul-panggul. Nah, apa yang dikatakan Pak Riko ya memang kadang-kadang ada juga yang lahir di Inggris, gede di Inggris, tidak bisa bahasa Inggris kan? Apaan? Siapa? Elder, ya kan Pak? Bisa dong harusnya. Lahir di Inggris, Gede anak di kecil, Inggris. bisa bahasa Inggris dong harusnya. Helder nggak bisa Pak, ngegonggong aja dia. Mau di mana juga ngegonggong aja. Namanya dia. juga anjing. Pak Jarwo gimana kalau misalnya melihat pendidikan ini? Setuju nggak dengan ada homeschooling? Menurut Pak Jarwo homeschooling itu seperti apa?
Menurut saya homeschooling itu tidak memberikan semacam pelajaran sosialisasi kepada anak-anak kita, Pak. Jadi Anda nggak setuju lah ya dengan yang namanya Nggak homeschooling? setuju, apalagi tokoh pendidikan kita seorang pahlawan ajaran seperti Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan harus membangun manusia seutuhnya, Pak. Nah, betul. Nah, tidak hanya bahwa pendidikan itu diajarkan hanya berpikir, tapi juga nalar, Pak. Iya. Sekarang saya tanya sama Bapak. Iya. Ada 5 burung kakak Burung kakak hinggap di jendela. Iya. Ditembak 1. Iya. Warna apa itu kakak tuanya, Pak? Ya Allah, Komeng. Bahkan macam-macam kakak tua. Dia nanya bener, warnanya apa? Ada warnanya. Hijau, hijau. Ah, hijau, Pak. Ya hijau. Hijau muda apa hijau tua? Udah hijau. Hijau. Udah hijau. Burung kakak tua Menclok di menclok di jendela. Ada 5 burung kakak tua. Iya. Ditembak 1 tinggal berapa, Pak? Kena nggak? Kena nggak? 4. Kesian. Tinggal 4. Tinggal 4. Iya. Itu berarti Bapak hanya berpikir aja secara kognitif, tapi tidak secara nalar. Kalau nalar sebenarnya Ya nggak ada, Pak. bubar ya semua. Bubar. Ya? Benar ya berarti. Jadi butuh yang namanya nalar juga. Satu lagi pertanyaan, Pak. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan lucu nih ya. saya soalnya harus bener nih. Jawabnya harus bener. Gua biar kata gue udah tahu, gue harus pura-pura nggak tahu. Ada sebuah bus. Ya. Itu berpenumpang 20 orang, Pak. 20 Siapa orang. aja? Ayo saya catat namanya. Ya nggak perlu dicatat namanya. Terusin aja Pak, sabar Pak. Ini Jarwo. matematika, ini Emangnya saya hitung-hitungan. agen bus. Ini hitung-hitungan. Bapak pernah nggak naik pesawat? Iya. Ada nggak tuh catatan nama penumpang? Coba. Ada. Itu sebagai Iya. precaution Iya. kan? Jaga-jaga. Saya harus tahu. Nanti 20 tahu-tahu Bapak tahan. Salah satu murid saya. Saya nggak mau. tebak-tebakan. Ini cuma tebak-tebakan. Saya bukan orang maskapai. Urusannya Ya, 20. apa menama orang? Udah, Ini pertanyaan ini. Iya. Bisnya 20. Supirnya 20, penumpangnya 1. Ayo Bapak cerita. Penumpangnya 20 orang. Oh, penumpangnya Supirnya 20. 1. Busnya 1, penumpang 20. Nah. Supirnya 20 berebutan. Ayo lanjutin lagi. Bis. Ada bis. 20 penumpangnya. Iya. Tujuan Surabaya. Tujuan Surabaya. 10 Dari orang. mana? 10. Dari Pulau Gadung. Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, 10. Detil banget ke Intel. 10 orang turun di Semarang. Kemudian 10 orang lagi turun di Surabaya. Siapa yang terakhir turun? Sopir. Sopir. Ya udah tahu loh. Dikasih tahu. Lagian itu. Nggak salah. Lagian itu mainan dari dulu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Megdani, bagaimana melihat pendidikan Indonesia? Kalau menurut saya pendidikan Indonesia masih belum ideal sih Pak. Karena saya mengalami ketika saya dididik oleh orang tua saya sendiri. Loh kok bisa gitu? Guru, Iya, orang tua. ada guru lain Iya, marah sama saya. iya. Nah, mama saya yang guru, marahin guru yang ini. Jadi saya diperlakukan diskriminasi. Kok diskriminasi, justru dibelain dong kalau kayak gitu? Oh itu dibela Pak? Ya itu berarti dibelain, kamu itu harusnya kamu berterima kasih. Tapi itu juga kalau misalnya kamu melakukan yang benar. Kalau kamu salah ya harusnya juga dimarahin sama ibu kamu. Enggak kok Pak, waktu itu enggak salah. Waktu itu ini guru agama, lagi ngajar. Iya. Saya nyanyi-nyanyi. Enggak, kalau guru agama nih, kalau kamu murid yang baik, Iya. ketika guru agama mengajarkan, Ya. kamu yang gitu. Ya. Untung belum ada Pak, kalau udah ada saya dari Belum dulu ada. gitu Oh, ya. itu kayak gitu bagus itu. Tapi kalau menurut saya, nggak usah lah pendidikan tinggi-tinggi. Nggak perlu Pak pendidikan tinggi-tinggi. Buktinya, anak-anak MH Tamrin, kuliah tinggi-tinggi malah di sini nongkrong. Ini salah satu dari namanya sekolah juga.
Oh ini ada ininya Pak. Karena mereka tuh kan dari ada yang broadcast juga. Mereka tuh dengan demikian mereka mengetahui seperti apa. Bukan sembarangan mereka datang. Ada ilmu Gantian. yang bisa didapat. Oh gitu. Ada Apa ilmu yang bisa didapat? Ada juga gantian Banyak. kelas. MH Tamrin, nih sekarang di sini. Yang lagi sekolah MH Enu Najib gitu Pak ya. Iya. Terus Jadi intinya sebenarnya bukan pendidikan yang tinggi, tapi skill dan satu lagi, membangun networking yang luas. iya. Skill. Kita harus belajar sama dukun. Kok dukun? Dukun nggak sekolah tinggi-tinggi disebut apa? Orang pintar. Bagaimana menurut Cak Lontong? Anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh McDani? Dia menyuruh skill katanya yang penting. Saya akan bicara mundur sedikit. Tadi Pak Jarwo menyebut homeschooling. Iya. Anda tahu nggak siapa yang merintis di Indonesia ini Homeschooling. Kaseto. Ya Allah, Kak Kaseto. Emang Karena itu kakak Anda? manggilnya kan Kaseto. Dia itu dulu awalnya saya tahu Cak, Kaseto itu ingin menyekolahkan si Komo karena si Komo tidak diterima di SD-SD yang lain. Dan tiap mau berangkat sekolah bikin macet. Nah betul Pak, emang itu Kaseto bener. Pak, sebentar Pak, dia kentut Pak. Serius, bau bener lu syuting nih Meng, bikin malu aja lu. Yang pertama membuat itu, Kentut ya? yang tadi bener Kaseto homeschooling. Iya. Kalau lu ya yang ngomong kasetan lu. Aku tahu kamu sudah sentimen sama saya. Enggak, maksudnya kamu kentut kan tadi. Ngaku aja, nggak usah malu. Tirulah saya, memang harus sopan. Kalau kamu mau kentut, sopan. Saya dulu kalau di sekolah, di kelas pengen kentut, saya Ya, sopan Pak. gimana? Guru sama murid lain saya suruh keluar dulu. Kamu dong yang harusnya keluar, ngapain juga? Loh, semua kan- orang harus keluar. Itu namanya saya nggak sopan dong Pak. Saya yang kentut, saya yang keluar. Mereka ngapain? Kan bagi-bagi kerjaan. Susah nih ya. Jadi Orang pentingnya tua pendidikan. durhaka. Iya, itu homeschooling itu siapa penemunya? Saya yang memulai. Oh, homeschoolingnya. Kenapa saya dulu mengistilahkan homeschooling? Ah. Karena itu saya benar-benar lakukan. Teman-teman pada sekolah saya di rumah aja. Terus Bapak ini kamu kan- belajarnya apa di rumah itu? Nah inilah orang kalau tidak kuat mental pendidikannya di rumah nggak bisa belajar. Kalau saya di rumah pun bisa belajar Pak. Belajar apa? Di rumah. Iya. Maksudnya belajar ada buku lah gitu. Terus ada yang dimasuk ke otak. Pak, yang namanya Lu tuh belajar, di rumah. Anda belajar. jangan terjebak belajar itu harus ada buku paketnya. Ya misalnya Harus itu. ada guru yang ngajar, harus ada pulpen. Nggak usah pengetahuan, misalnya tentang pengetahuan apa, belajar tentang apa, kan Itu ada kan- manualnya. Di rumah kan bisa Pak. Iya di rumah tuh lu ngapain? Di rumah ngapain? Belajar. Ya belajar apa? Tanya lu. Bapak ini homeschooling apa home pimpa sih Pak? Kuncinya adalah Lu kalau sendirian tuh home alone namanya, ngerti nggak? Bukan homeschooling, home alone, home cicing, cicing we di imah, teu nanaon. Alias nyangkoyo di imah. ini Bapak Nah, home alone. bagus kan? Bagus. This is good. Bagus apa? This is good. You talk to him and then you be creative. Ya kan? Bapak ngobrol sama Cak Lontong jadi kreatif. Iya. Happy, Itulah. belajar bahasa lain selain bahasa Itulah. Indonesia. Very good. Itulah Smart. gunanya. Smart. Wanita berantakan. Gimana sih? Ngaco banget. Pak, ini saya baru ketawa ini. Kok ada wanita berantakan ya? Wanita berantakan tuh kayak gimana sih Pak? Coba dicek. Saya mau rapiin Pak. Kamu tahu nggak kenapa saya duduk di sini? Kamu duduk di sana. Nah tuh. Jadi pisahin. Kenapa? Saya yang minta. Saya nggak minta. Saya yang minta jauh. Kenapa? Kamu minta? Alasannya? Kalau deket saya berasa kade sama Anang, Pak. Oh Pak, banyak orang bilang begitu. Kade sih, awas ya. Kade sih. Ini dilanjutkan nggak nih? Setuju nggak Anda dengan homeschooling yang paling penting? Saya bukan perkara setuju nggak setuju. Semua baik asal tujuannya baik. Pada Saya prinsipnya. hanya akan sedikit- Tapi kalau disuruh memilih antara homeschooling dengan pendidikan yang formal, seharusnya kan pendidikan formal dulu ditempuh. Jepang ya, di sekolah di Jepang itu yang pendidikannya bagus beda loh dengan di Indonesia. Ada 4 perbedaan yang mendasar. Ya ini coba empat Satu, aja perbedaannya. seragam. Seragamnya beda Pak, sekolah di Jepang. Seragam lu masih ngomongin, udah kita ngomongnya, kita kan ini forum terhormat. Saya Pak. berharap ada manfaat. Ini Anda ngomongin perbedaan orang ini dengan seragam. Wah, tentaranya juga gini nih lu dulu pakai gitu terus di sininya ada kayak ini. Jadi kalau Bapak berlebihan, ini kan masalah pendidikan, kenapa Terus Pak bawa mikir senjata apa? tentara? Gimana baris itu Pak? baris gini, Set.
Woi, padang. Woi, woi. Kurang, tolong. Ah ini saya kira Anda ini lebay semua. Lebay dari mana? Lu seragam aja lu omongin. Ya karena memang beda Pak. Iya. Berikutnya, Yang keduanya apa? transportasi. Transportasi apa? Nih, mungkin kelihatannya sepele, tapi ini luar Tadi biasa. bagus tuh Pak yang Jepang. Bagus jalan tadi Pak tentara tadi Pak nggak jelas. Gimana Pak? Gimana Pak? Bisa- Tentara Jepang tadi. Ayo dong Pak. Ah, orang Jepangnya udah pergi tuh. Ayo dong Pak. Ntar saya ajak naik bus Pak. Ayo Pak. Dampak cak lontong. Kedua transportasi nih. Transportasi apa? Transportasi itu gini Pak, di Jepang itu anak sekolah yang setaraf SD, SMP itu tidak boleh membawa kendaraan bermotor. Ya, mungkin. Karena disediakan transportasi untuk siswa itu disediakan. Karena bagus-bagus Itulah juga. bedanya. Ya. Kalau kita anak belum waktunya bawa motor sudah dibebaskan bawa motor. Itu penting itu. Nah, itu beda. garis Itu bawahi mentalnya itu. membentuk itu. Yang Itu ketiga penting, transportasi. perbedaan di bangunan sekolahnya. Bangunannya juga beda, orang tempatnya juga beda. Itu mempengaruhi mental, Pak. Saya pernah merasakan sekolah yang paling enak, ber-AC. Iya. Itu nilai saya bagus-bagus, Pak. Pak yang bagus itu Karena tentara kebetulan Jepang, Pak, duduknya benar. sebelahan sama anak yang pinter. Ya, iya itu bukan karena suasana, karena itu sebelahnya anak yang pintar. Bangunan itu nggak bermasalah. Yang Tapi terakhir, saya merasakan pernah sekolah di pinggiran, Pak. ya, Pinggiran jurang lagi. ya iyalah bahaya. Ah itu tidak tenang. Sekolah tidak tenang akhirnya hasilnya nggak Ya maksimal. iya dong. Makanya bangunan itu penting. Penting, Pak. Ya, yang terakhir apa? Yang keempat, Yang keempat. beda di jam Udah habis masuk, Pak, udah habis. Bapak udah Jepang berangkat dah. jam masuk sekolah. Satu lagi apa? Pak, Jam masuk sekolahnya beda. Hah? Jam masuk sekolah. Jam masuk sekolahnya di mana-mana juga beda, Cak. Tapi gini Pak, ada perbedaan mendasar yang Bapak harus tahu dan saya yakin Bapak tahu. Apa? Cara baris tentara Indonesia dan Jepang, Pak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Iya.